Mikir. Nah, karena agak sulit kemudian Sandi mengimbangi kemampuannya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi ya bisa diprediksi sejak awal yang pasti unggul ya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kartu prakerja itu kan diberikan training, ya. Siap kerja juga diberikan training. Iya, dua-duanya sama. Dan rumah siap kerja. Rumah siap kerja, artinya tidak menunggu lagi kerjaan. Di situ ada tempat berolahraga, main tenis meja, bola basket. Siap kerja hubungannya sama olahraga, basket. Apa tadi itu apa sih? Saya tidak tahu persisnya apa yang disampaikan oleh Sandi. Tapi kalau yang saya tangkap dia bangun sebuah tempat, di situ difasilitasi dari olahraga dan sebagainya. Jadi rumah siap kerja ini kombinasi antara tempat mendaftar lowongan kerja dan gelanggang olahraga. Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin tentang kartu itu adalah menggunakan seluruh lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang sudah ada dan akses masuknya kartu ini. Jadi dia memangkas satu tahap. Kalau Sandi dia bangun dulu, dia isi dulu, baru dia gunakan. Kalau dengan kartu ini tidak. Kartu ini ada akses untuk menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas negara dan swasta yang mungkin bisa dikerjasamakan untuk digunakan menambah keterampilan. Artinya bahwa sekali lagi kuno. Di Jakarta OKOC sudah bisa menurunkan pengangguran. Jadi Bu, sampai sekarang belum dapat bantuan. Belum pernah. Inilah Sandi salah satu janji-janji kau kepada rakyat. OKOC ini dia akan dibantu dengan bantuan dana. Taunya kau cuma kasih surat saja tim kau. Ngeri kali kau kasih mimpi ke orang. Untuk yang mendaftar itu cuma dapat 74.000 satu orang. Itu pertama. Menurut data yang lain juga dikatakan bahwa gerai OKOC yang mau dibangun itu 44 dalam 1 tahun. Faktanya cuma 7. 4-nya bangkrut, sisa 3. Rupanya OKOC kau ini udah jadi gudang. Gimana keberhasilannya? Ketika itu dilakukan secara nasional, kejadian di Jakarta akan dinasionalkan dong kegagalan yang terjadi di Jakarta ini. Ngeri kali, yang gagal mau kau bawa. Ini berbahaya buat kita semua. Daya usaha makin turun karena ekonomi yang dikelola oleh Mas Jokowi. Itu tidak ada hubungannya dengan Jokowi. Ada dong secara makronya. Gitu loh. Kuno. Satu contoh misalnya ketika ditanya oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin itu terkait dan apa instrumennya. Sebenarnya tidak perlu dijawab muter-muter oleh Sandi. Sebetulnya instrumen yang kami tawarkan ini. Ini kan dia berputar lagi. Kalau ditanya apa yang bisa membawa kita dari sini ke Solo, ya tinggal jawab saja. Kereta, bis, pesawat. Nggak usah muter-muter. Nggak usah bicara tentang jalan rusak, awan mendung. Nggak usah. Nah, jawaban inilah yang kemudian membuat semua jadi tidak nyambung berikutnya. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa selama Sandiaga Uno menjabat sebagai wakil gubernur, dia nggak ngerti. Karena sebagai wakil gubernur sekian bulan dia harus tahu instrumennya apa. Dan itu kan pertanyaannya, apa instrumennya? Sebenarnya ini jebakan yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kamu itu kan mantan wakil gubernur. Kita bicara transfer pusat dari pusat ke daerah. Oke, instrumen pemantauannya apa? Ya jawab saja. Selama sekian bulan dia menjadi gubernur, dia tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban transaksi keuangan kas daerah ini. Tidak realistis. Saya akan turun tangan sendiri bersama Pak Prabowo. Emang kalau dia turun sama Prabowo kenapa? Kalau dia mau menyelesaikan persoalan BPJS, nggak ada hubungannya sama Prabowo. Prabowo mau turun dan tidak turun sama dia tidak akan berpengaruh apa-apa. Karena persoalannya ada kalkulasinya kok. Oke. Nah tadi dia bilang misalnya gini, antrian. Bagaimana kamu akan kurangi antrian kalau rumah sakitnya kurang? Itu dong solusinya. Nah yang disampaikan apa? Ngibul. Ini nggak ngibul ya. Sandi Bohong lah. itu Ada dua hal yang menarik terkait dengan kesehatan. Kalau kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin sampaikan awal pertama tadi adalah pencegahan itu penting. Apa maksudnya pencegahan? Akan lebih murah nyemprot fogging dibandingkan merawat pasien akibat demam berdarah. Itulah pencegahan. Tapi pencegahan versi Sandiaga Uno olahraga. Emang nyamuk milih? Mana yang olahraga dan mana yang tidak olahraga? Berolahraga. Kita ingin masyarakat badannya sehat. Nah ini sebentar. Jangan emosi. Ini yang selalu gue bilang kagak nyambung bos. Itu loh. Seolah-olah nyamuk milih. Kalau olahragawan nggak digigit. Kalau tidak olahragawan digigit. Enggak itu. Pencegahan itu berlaku untuk mereka yang tidak olahraga maupun yang olahraga. Karena itulah tanggung jawab negara. Bagaimana fogging lebih murah dibandingkan mengobati pasien yang sudah terdampak DBD.
Nah itu yang dimaksud oleh kita. Coba jawaban Sandi. Olahraga. Itu nggak tepat. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu sederhana. Tapi pemikirannya sangat maju. Nah kalau Sandiaga gayanya seolah-olah maju, pemikirannya terkebelakang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tidak ada ide baru. UKM startup sudah lompat daripada lebih jauh dibandingkan UKM yang dimasukkan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno masih berpikir membuka lapangan pekerjaan itu adalah bagaimana melatih ibu-ibu buat lontong, misalnya gitu loh, buat risoles. Gitu. Tapi sebenarnya kebutuhan sekarang ya startup itu. Nah ini yang saya pikir lebih mampu dijawab oleh Kiai Ma'ruf Amin. Dalam konteks body language adalah dikenal dengan strata yang paling tinggi, itu disebut dengan emblem. Dalam 200 hari pertama, Ini adalah contoh dari emblem. 2 juta OKOC 22 menit tiap hari berolahraga. Ini agak terlalu dipaksakan. Oh, kenapa? Ya, karena menurut jurnal WHO mengatakan bahwa olahraga itu 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Ngibul. Mikir.